Selisih batas tanah, seorang kakek di Kabupaten Musi Banyuasin tewas bersimpah darah dengan kondisi luka senjata tajam di bagian leher dan pundak. Setelah mengambil sejumlah keterangan saksi dan mengantongi identitas pelaku, polisi berhasil mengamankan pelaku. Seorang kakek berusia 60 tahun di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, tewas mengenaskan akibat luka senjata tajam di bagian leher dan dadanya. Mendapat laporan warga, jajaran Polres Musi Banyuasin langsung menuju lokasi dan olah tempat kejadian perkara, serta mengidentifikasi korban yang tergeletak bersimbah darah. Petugas mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya parang yang digunakan pelaku untuk menganiaya korban. Menurut pengakuan pelaku berinisial S usia 31 tahun kepada polisi, kejadian berawal saat pelaku memasang kayu untuk pembatas tanahnya dan tanah korban. Namun pelaku merasa korban melewati batas saat memasang kayu membatasi tanahnya. Cekcok pun terjadi. Korban yang kesal langsung menganiaya korban. Kami bersama Polsek Sekayu dan Kasat Intel melaksanakan penyelidikan di lapangan, memeriksa saksi-saksi di lapangan, dan kami melakukan pengejaran sehingga mereka bisa diamankan di rumah pelaku di daerah Pumpatan. Untuk pengembangan apakah pelaku lebih dari satu orang, polisi masih memeriksa beberapa saksi. Sementara jenazah korban dievakuasi ke RSUD Sekayu untuk diotopsi. Calon pengantin pria di Ogan Ilir, Sumatera Selatan meregang nyawa di tangan tetangganya. Bapak korban juga mengalami luka sabetan senjata tajam. Belum diketahui pemirsa motif duel maut antar tetangga tersebut. Namun sebelum terjadi pembunuhan, kedua belah pihak terlibat cekcok. Calon pengantin warga desa Harimau Tandang, Ogan Ilir, Sumatera Selatan ini meregang nyawa jelang hari pernikahannya. Ironisnya, Hajrat 22 tahun tewas di tangan tetangganya. Bapak korban Dermawan juga mengalami luka akibat sabetan senjata tajam dan mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Konflik antar tetangga ini baru diketahui warga sekitar saat mendengar teriakan minta tolong korban sebelum tewas. Diduga antar Hajrat dan bapaknya sempat terlibat cekcok dengan Solah sebelum terjadi penganiayaan. Namun motif perseteruan belum diketahui. Dalam perkelahian, Solah juga mengalami luka senjata tajam dan dibawa ke rumah sakit. Masyarakat yang menemukan korban, karena korban itu setelah dilihat sudah meninggal. Jadi korban itu ada dua ditemukan warga tersebut. Kalau motifnya luka-luka atau sudah ada yang meninggal, satu lagi dibawa ke rumah sakit. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan keluarga kedua pihak sambil menunggu kondisi Dermawan dan Solah pulih untuk dimintai keterangan. Pelaku pembunuhan bos toko kasur di Nganjuk, Jawa Timur ditangkap. Lantaran sakit hati dan gaji tak kunjung dibayar, pelaku yang merupakan sopir korban tega membunuh bosnya. Pria berusia 28 tahun ini diperiksa intensif oleh petugas Satreskrim Polres Nganjuk. Diduga telah membunuh bosnya. MYS ditangkap di rumahnya di Kecamatan Tanjung Anom, Nganjuk. MYS merupakan sopir korban, tega mengakhiri hidup bosnya. Pelaku sakit hati lantaran sering dimarahi dan gajinya tak dibayar korban. Pelaku membunuh korban dengan senjata tajam di tempat persewaan garasi mobil. Usai membunuh, pelaku mencuri harta korban diantaranya laptop, ponsel, dan uang tunai 6 juta rupiah. Mobil pick-up korban pun dibawa kabur dan dijual kepada seorang penadah di Blitar seharga 14 juta rupiah. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman 15 tahun penjara. Yaitu adanya rasa sakit hati, ingin balas dendam karena perlakuan dari korban yang kurang kooperatif lah ya, atau sering memarah-marahi korban, kemudian sering menyuruh korban bekerja sampai larut malam, kemudian bahkan ada beberapa kewajiban korban seperti membayar gaji dan sejenisnya itu tidak dipenuhi oleh korban, sehingga korban pelaku merasa sakit hati. Warga sekitar Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk gempar dengan tewasnya seorang pria. Korban bernama Bobby Yong diketahui sebagai pemilik toko kasur di Nganjuk.
jasad korban ditemukan di tempat persewaan garasi mobil. Korban dibunuh pelaku di tempat persewaan garasi mobil. Sebelum kejadian, pelaku dan korban memarkirkan kendaraan di garasi ini. Saat itulah korban membunuh dengan senjata tajam yang dibeli secara online. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk. Tak terima ditagih utang, pedagang gorengan dan rentenir terlibat duel maut di Tangerang Selatan, Banten. Rentenir tewas akibat dianiaya senjata tajam, sementara pedagang gorengan mengalami luka di tangan. Seorang rentenir tewas setelah terlibat duel dengan pedagang gorengan Samsudin. Sementara Samsudin terluka usai duel. Peristiwa itu terjadi di sebuah kontrakan di Jalan Haji Sahlan Serua, Ciputat, Tangerang Selatan. Duel maut bermula saat korban, yakni si Mamora Siregar yang bekerja sebagai rentenir, datang menagih utang kepada Samsudin. Namun Samsudin tak terima, lalu keduanya cekcok. Pelaku yang emosi dan naik pitam menganiaya korban dengan senjata tajam. Korban tewas dengan sejumlah luka di tubuhnya akibat dianiaya dengan senjata tajam. Ya langsung ribut lah di situ. Terus yang itu ngeluarin senjata tajam yang tukang gorengan. Ya ngadu lah itu bocok-bocokan kayak gitu. Terus ya yang satunya kan saya datang terus yang satunya udah tergeletak tuh di situ di bawah. Pasca duel maut yang menewaskan korban, polisi menetapkan Samsudin sebagai tersangka. Menurut keterangan pelaku, dirinya tak terima korban menagih utang sebesar Rp350.000 terlalu cepat. Korban penganiayaan ini, MS, datang ke rumah daripada CS ini, pelaku penganiayaan ini, yang mengakibatkan meninggal dunia, datang menagih ke rumah CS tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Namun saat ini pelaku menjalani perawatan di rumah sakit lantaran terluka akibat duel. Tak terima dituduh mengambil ponsel milik temannya, 4 pemuda di Banyuasin, Sumatera Selatan terlibat duel. Akibat duel tersebut, pemirsa, salah satunya tewas akibat senjata tajam. Seorang pemuda bernama Rusman, 34 tahun di Banyuasin, Sumatera Selatan, tewas akibat luka senjata tajam. Korban tewas usai berduel dengan temannya sendiri. Duel terjadi 2 lawan 2. Tak lama setelah kejadian, kepolisian sektor Tunggal Ilir berhasil meringkus tersangka Bayu 20 tahun yang menganiaya korban hingga tewas. Selain Bayu, polisi juga berhasil menangkap Basir, 22 tahun, yang merupakan sepupu Bayu, yang juga ikut menganiaya korban bernama Ledi, yang merupakan teman Bayu hingga terluka. Keempatnya bekerja sebagai petani karet. Sementara motif duel berdarah ini karena dendam. Handphone pelaku bernama Bayu hilang, dan korban tidak terima dituduh mengambil handphone tersebut. Untuk motifnya sementara ini, menurut keterangan dari pelaku bahwa motifnya adalah dendam karena HP yang dari pelaku Bayu ini hilang, dan sehingga Bayu ini menuduh dari korban sebagai pelakunya. Akibat perbuatannya, tersangka Bayu dijerat dengan pasal 351 ayat 3 penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia dengan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun. Sementara Basir dikenakan pasal 351 ayat 2 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun. Seorang gadis penyandang disabilitas menjadi korban pencabulan oleh tetangganya sendiri. Realitas segera kembali dengan informasi selengkapnya.